Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok teroris yang sedang membawa para sandera ke sebuah pulau terpencil. Mereka berencana mengeksekusi para sandera satu persatu karena pemerintah Amerika tak kunjung mengabulkan tuntutan mereka. Namun tanpa mereka sadari, tim sniper yang dipimpin oleh Kolonel Dennis ternyata sudah diam-diam bersiap dari kejauhan. Begitu para sandera mulai dijejerkan, seorang sniper bernama Brandon mendapatkan kesempatan untuk langsung menghabisi pimpinan teroris. Namun alih-alih melepaskan tembakan, niat Brandon tiba-tiba terhenti ketika pandangannya tertuju pada seorang anak kecil. Pimpinan di lapangan bernama Kapten Miller berulang kali meminta Brandon untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, hingga pada akhirnya. Rampage, take the shot now. Page, milk the motherfucker. The fucking shot. Karena Brandon tak kunjung melepaskan tembakan, tindakan itu akhirnya diambil alih oleh rekannya. Sayangnya, tembakan tersebut justru meleset. Akibatnya, keberadaan mereka langsung terbongkar dan para teroris segera memberikan serangan balasan. Untungnya, pihak militer sudah menyiapkan rencana cadangan sehingga mereka masih bisa memberikan perlawanan yang cukup sepadan kepada para teroris. Di ujung pertempuran, beberapa teroris terlihat mencoba melarikan diri, tetapi tim sniper tidak bisa mencegah mereka karena jaraknya terlalu jauh. Karena itulah, Kolonel Dennis segera menerbangkan drone untuk meratakan para teroris yang tersisa. Misi tim sniper dari Angkatan Laut Amerika kali ini bisa dibilang berjalan sangat berantakan. Pertempuran tersebut sudah dilaporkan oleh pihak teroris kepada markas pusat mereka. Sementara itu, salah satu sandera telah menjadi korban dalam kejadian ini. Letnan Brandon merasa bersalah atas apa yang terjadi, sedangkan Kapten Miller mencoba memperingatkannya agar tidak lagi melawan perintah. Keesokan harinya, Brandon berada di sebuah restoran untuk menikmati makan siang sebelum pulang. Namun suasana yang seharusnya cukup tenang mulai terusik ketika rekan Brandon yang juga sesama sniper mengungkit kembali perilakunya dalam misi kemarin yang dianggap terlalu naif. Karena merasa tidak nyaman, Brandon memilih pergi ke depan restoran untuk sekadar menenangkan pikirannya. Di momen inilah, Brandon tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik yang perlahan mulai menarik perhatiannya. Brandon pun mencoba mendekati wanita tersebut. Namun di saat yang sama, Brandon sama sekali tidak menyadari bahwa kepalanya sedang menjadi incaran seorang sniper tak dikenal. Untungnya, Brandon masih selamat karena aksi sniper tersebut segera digagalkan oleh Mayor Bidwell. Di saat yang sama, wanita tadi tiba-tiba menghilang ketika Brandon sedang menerima telepon dari sang mayor. Sebagai mantan pelatih Brandon dalam menggunakan sniper, Bidwell cukup prihatin dengan apa yang terjadi dalam misi kemarin. Bidwell mencoba menasihati Brandon bahwa dalam dunia yang mereka jalani, tidak jarang perintah dan hati nurani memiliki keinginan yang saling bertentangan. Selain menasihati Brandon, Mayor Bidwell juga membawa sebuah kabar bahwa para teroris telah membuka sayembara untuk mendapatkan Brandon, baik hidup maupun mati. Beberapa jam kemudian, Kolonel Dennis mengumpulkan seluruh anggota dan membatalkan kepulangan mereka. Baru-baru ini, sebuah perusahaan minyak besar asal Amerika ingin memperluas jaringan pipanya hingga melewati perbatasan beberapa negara. Tim mereka diminta melakukan pengawalan karena beberapa jalur pipa yang akan dibangun melewati daerah rawan yang sering menjadi sasaran serangan para teroris. Karena ada 4 perbatasan yang akan dilintasi, tim mereka akan bekerja sama dengan negara Georgia karena 3 negara lainnya merupakan negara musuh Amerika. Tak berselang lama, utusan dari pihak militer Georgia akhirnya muncul dan kemudian mengikuti briefing. Namun siapa sangka, utusan yang dimaksud ternyata adalah wanita yang sebelumnya sempat bertemu dengan Brandon. Wanita ini bernama Robin. Dengan kemunculannya, informasi mengenai wilayah yang akan mereka jaga menjadi semakin lengkap. Robin kemudian memperkenalkan seorang pimpinan teroris yang juga akan menjadi target mereka bernama Gazakov. Sudah 5 tahun pihak militer berusaha menangkapnya, tetapi Gazakov yang sangat militan selalu berhasil meloloskan diri dari kepungan para aparat. Sebagai misi permulaan, besok tim sniper akan diminta mengawal pertemuan penting antara petinggi perusahaan Amerika dan beberapa ketua adat. Rencananya, mereka akan melakukan negosiasi mengenai tanah yang akan dibeli, sementara tim sniper diminta menjaga mereka dari kejauhan selama proses negosiasi berlangsung. Smart enough to tell which rock you guys took a piss against. Protect all this high ground. List on the package. 1900 tonight. He travels with Blackwater.
Sesuai dengan briefing kemarin, tim sniper mulai mengawal proses negosiasi yang berlangsung hari ini. Militer Georgia membantu tim sniper dengan mengerahkan drone untuk memantau pergerakan musuh dari udara. Brandon dan anggota tim lainnya kini sudah bersiap di beberapa titik sambil mencari keberadaan para teroris. Situasi mulai terasa semakin tegang ketika petinggi perusahaan Amerika mulai mendekati lokasi pertemuan. Bahkan karena tempat tersebut begitu berbahaya, petinggi perusahaan itu sampai menyewa beberapa tentara bayaran untuk mengawalnya dari jarak dekat. Namun siapa sangka, para teroris berhasil melancarkan serangan dari arah yang tidak diduga. Suicide Green Sector. This is suicide. I think I'm seeing something. Dari sana, Gazakov langsung berpisah dengan anak buahnya untuk membidik para sniper yang datang dari Amerika. Brandon dan kawan-kawannya masih mencoba mencerna apa yang sedang terjadi sampai tiba-tiba Incoming fire from like 2 o'clock. Nothing on glass, man. No fucking joy. Lagi-lagi serangan dari Gazakov benar-benar sulit diprediksi. 3 rekan Brandon sudah berhasil dieksekusi, sementara sniper yang tersisa masih belum bisa menemukan lokasi Gazakov. Kolonel Dennis yang memantau situasi dari markas segera mengirimkan serangan drone ke arah anak buah Gazakov untuk memecah konsentrasi musuh. Gara-gara kejadian ini, Brandon tak bisa menahan amarahnya kepada para tentara Georgia. Brandon menuduh ada seorang pengkhianat di pihak mereka karena menurutnya tidak mungkin posisi para sniper bisa ditemukan secepat itu oleh musuh. Sedikit informasi, tim sniper Brandon merupakan tim elit yang memang sudah sangat berpengalaman dalam bidangnya. Setiap kali mengambil posisi dalam menjalankan misi, masing-masing dari mereka selalu mempertimbangkan banyak hal, termasuk memilih tempat yang membuat keberadaan mereka sulit ditemukan oleh musuh. Namun insiden tadi benar-benar di luar perkiraan. Bagaimana mungkin musuh bisa menghabisi 3 sniper dalam waktu kurang dari 5 menit? Brandon menuduh seseorang dari militer Georgia telah membocorkan koordinat mereka sehingga Gazakov bisa dengan mudah melancarkan serangan. What exactly are you trying to It was an impossible shot, feeding our coordinates to Gazakov. Karena situasi semakin memanas, Kapten Miller mencoba menenangkan Brandon mengingat orang yang sedang dibentaknya memiliki pangkat lebih tinggi, yakni kolonel. Namun Brandon yang sudah terlanjur kesal terus saja mencecarnya dengan berbagai kata-kata kasar. You're forgetting about the 2 body bags loaded with the Marine. Honor, courage, commitment. You killed him. Gara-gara sikapnya kemarin, Brandon akhirnya diasingkan ke perbatasan untuk bergabung bersama tentara Georgia. Tak main-main, tempatnya bertugas sekarang hanya berjarak beberapa ratus meter dari jalur rahasia yang biasa digunakan para teroris untuk lewat. Kehadiran Brandon sendiri tidak disambut dengan baik oleh para tentara di sana karena kabar mengenai dirinya yang membentak atasan sudah tersebar kemana-mana. Pertarungan baru berhenti ketika komandan pos bernama Mayor Mashkov muncul dan melerai mereka. Sebagai seorang senior, Mayor Mashkov sempat menasihati Brandon mengenai sikapnya yang menuduh tentara Georgia tanpa disertai bukti. Jika memang ada bukti, mereka pasti akan menerimanya. Namun jika tidak, perkataan Brandon hanya akan menyinggung loyalitas mereka. Saat hari mulai menjelang senja, Brandon bersama tentara Georgia akhirnya melakukan patroli di sekitar perbatasan. Mereka langsung menemukan keberadaan para teroris yang saat itu sedang menyelundupkan senjata ilegal. Mayor Mashkov berniat langsung mengeksekusi mereka, tetapi Brandon dengan gaya sengaknya justru menginginkan sesuatu yang berbeda. Menurutnya, para teroris lebih baik ditangkap agar mereka bisa diinterogasi. Mayor Mashkov yang enggan berdebat akhirnya mempersilahkan Brandon menjalankan idenya. Hal itu sekaligus menjadi pelajaran bagi Brandon tentang alasan Mayor Mashkov yang sudah berpengalaman menjaga wilayah tersebut lebih memilih membantai musuh dari kejauhan. Yippee-ki-yay, motherfucker. Help me. Don't do it! Welcome to the wild, wild east. Malam harinya setelah mereka kembali ke markas, Mayor Mashkov membagikan pengalamannya kepada Brandon yang sangat berkaitan dengan misi di awal film. Sekitar 13 tahun yang lalu, ketika Mayor Mashkov baru menjadi seorang sniper, Mayor Mashkov pernah dihadapkan pada situasi yang membuatnya berada dalam dilema. Seorang anak kecil tiba-tiba muncul dan mendekati pasukannya yang sedang beristirahat. Mayor Mashkov memiliki firasat bahwa anak kecil tersebut membawa petaka sehingga ia berniat untuk mengeksekusinya. Namun sebelum hal itu dilakukan, hati kecilnya membuat niat tersebut terhenti. Sayangnya, keputusan Mayor Mashkov saat itu justru berakibat sangat
fatal. Gara-gara insiden tersebut, 8 temannya menjadi korban bom bunuh diri. Fabricated from my humanity. Mayor Maskov merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi. Sejak hari itu, masa-masa dinasnya di militer pun menjadi terasa sangat berat. Keesokan harinya, salah satu tentara melihat pergerakan para teroris yang jumlahnya mencapai puluhan orang. Mayor Maskov menduga mereka akan menyerang markas, karena sehari sebelumnya pihaknya berhasil menahan adik sepupu Gazakov. Tanpa membuang waktu, pasukan langsung bersiap. Sementara itu, Brandon naik ke dataran yang lebih tinggi untuk bersiap dengan snipernya. I'll be here. That's what they want you to think. Banyaknya jumlah teroris membuat pasukan Georgia mulai mengalami kesulitan. Situasi semakin parah ketika musuh mulai menggunakan senjata RPG untuk melancarkan serangan balasan. Bahkan posisi Brandon tidak luput dari incaran karena Brandon sudah puluhan kali melepaskan tembakan. Di ujung pertempuran, Brandon masih berhasil selamat dan kembali membidik musuh menggunakan senjatanya. Para teroris terlihat perlahan mendekati area markas hingga akhirnya berhasil menangkap Mayor Maskov. Dari sana, mereka berniat memenggal kepala Maskov. Namun Brandon dengan kemampuan menembaknya berhasil menggagalkan upaya tersebut. Setelah semua musuh berhasil dilumpuhkan, Brandon mengucapkan terima kasih kepada Mayor Maskov atas semua nasihat yang diberikannya selama beberapa hari terakhir. Keraguan yang sebelumnya sering melanda Brandon kini mulai menghilang. Disinilah Mayor Maskov akhirnya mengatakan bahwa Brandon sudah diperbolehkan kembali bergabung bersama timnya. Namun sebelum kembali ke tim utama, Brandon meminta bantuan Mayor Maskov agar dirinya bisa dipertemukan dengan Gazakov. Brandon ingin membuktikan teorinya. Apakah memang benar ada seorang pengkhianat di antara para tentara Georgia? Atau setidaknya, Brandon ingin melihat alat apa yang digunakan Gazakov, sehingga Gazakov bisa dengan cepat menemukan posisi rekan-rekannya dalam misi kemarin. Untuk merealisasikan hal tersebut, Mayor Maskov mempertemukan Brandon dengan seorang pria buta bernama Robert. Nantinya, Robert bertugas sebagai perantara yang akan mempertemukan mereka dengan Gazakov. Mereka akan menggunakan alasan ingin mengantarkan abu dari sepupu Gazakov yang kemarin tewas dalam pertempuran. Trade for it. Quid pro quo. No, it's not. Keesokan harinya, Brandon dan Robert mendaki sebuah bukit untuk bertemu dengan Gazakov. Ketika akhirnya bertemu dengan sang maestro, Brandon tidak melihat ada sesuatu yang aneh ataupun berbeda dari senjata yang selama ini digunakan Gazakov. Hanya saja, perhatiannya sempat tertuju pada salah satu anak buah Gazakov yang sejak tadi terlihat membuka layar dari sebuah alat khusus. Di saat yang sama, Kolonel Dennis ternyata sedang memantau pergerakan Gazakov melalui citra satelit. Begitu melihat ada kesempatan, Kolonel Dennis langsung mengirimkan serangan drone untuk melumpuhkannya. Kolonel Dennis benar-benar tidak tahu bahwa saat ini ada salah satu bawahannya yang berada di dekat Gazakov. Kemunculan drone tersebut membuat negosiasi yang sedang berlangsung tiba-tiba berubah menjadi sangat tegang. You forget yourself, American. Setelah kembali ke markas, Brandon langsung dicerca oleh Robin karena tindakannya dianggap sangat ceroboh. Namun Brandon membantah tuduhan tersebut karena sekarang Brandon sudah mengetahui bagaimana para teroris bisa menemukan lokasi mereka dengan begitu cepat. Berdasarkan pengamatannya tadi, pasukan Gazakov sepertinya berhasil meretas sistem drone menggunakan alat jamming yang dibeli dari pasar gelap. Sayangnya, penjelasan tersebut tidak dipercaya oleh Robin. Bahkan Kolonel Dennis juga memberikan tanggapan yang sama. Somebody wanna tell me what the fuck is going on? They're watching our drone surveillance live feed somehow. Henry Sergeant Beckett, do you want to be taken out of the... Mengetahui para atasannya tidak memedulikan temuannya, Brandon nekat menyusul rekan-rekannya yang sedang berjaga di sebuah bukit. Brandon yakin Gazakov sekarang sudah bersiap dengan senjata dan alat peretasnya. Di saat yang sama, prediksi Brandon ternyata benar karena ketua teroris tersebut sedang melancarkan serangan kepada semua tentara yang berada di sekitarnya, baik dari pihak Amerika maupun Georgia. Sepanjang pertempuran, Kapten Miller dibuat bingung karena para teroris bisa menyerang setiap tentara dan tim sniper yang dipimpinnya dengan begitu presisi. Untungnya sebelum mereka semua dibantai, Brandon akhirnya muncul dan meminta timnya untuk melepaskan rompi yang mereka kenakan. Brandon yakin posisi mereka bisa diketahui oleh musuh karena rompi yang digunakan timnya memiliki alat GPS yang langsung terhubung dengan sistem kamera drone. Setelah itu, jalannya pertempuran mulai menjadi seimbang.
Para tentara perlahan bisa mendekati posisi Gazakov dan berniat untuk langsung menangkapnya. Sayangnya, ketika mereka tiba di sana, kepala teroris tersebut sudah lebih dulu kabur sehingga operasi penangkapan Gazakov kembali gagal. Setelah semua kejadian ini, Kolonel Dennis akhirnya mulai mencari tahu apakah dugaan Brandon mengenai peretasan drone memang benar atau tidak. Namun sebelum dugaan tersebut bisa dibuktikan, tim sniper kini akan bertugas tanpa menggunakan alat GPS. Keesokan paginya, Kolonel Dennis memimpin rapat dadakan setelah terdeteksi adanya pergerakan dari pasukan Gazakov. Berdasarkan pantauan drone, para teroris sedang berkumpul di salah satu kilang dan bersiap melancarkan serangan. Kolonel Dennis kemudian meminta Kapten Miller untuk kembali memimpin pasukannya membantu tentara Georgia melawan musuh. Di momen ini sempat terjadi perdebatan karena Kapten Miller meminta militer Georgia untuk tidak menerbangkan drone. Namun Robin dan Kolonel Georgia bernama Babayev yang sebelumnya sempat dicerca Brandon tetap bersikeras untuk menerbangkannya. Mereka masih menyangkal bahwa alat militer yang mereka gunakan telah berhasil diretas oleh para teroris. Sementara itu Gazakov merasa senang karena rencananya berjalan dengan sangat sempurna. Pasukan yang sebelumnya terpantau oleh drone sebenarnya hanyalah pengalihan. Target utama mereka dalam misi hari ini adalah kilang minyak yang juga menjadi markas Kolonel Dennis. Tanpa pikir panjang mereka langsung melancarkan serangan. Di momen inilah Robin akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan Brandon memang benar. Sementara itu, Brandon berhasil meyakinkan Kapten Miller untuk berbalik menuju markas mereka. Brandon yakin target utama Gazakov hari ini adalah pusat markas dan bukan kilang minyak kecil yang berada di desa perbatasan. Begitu tiba di sana, Miller dan pasukannya langsung melancarkan serangan untuk membalikan keadaan. Dalam situasi tersebut, Brandon hanya berfokus pada satu target utama, yaitu ketua teroris yang Brandon yakini sedang bersembunyi di suatu tempat. Setelah dua spotternya berhasil dihabisi, Gazakov langsung berpindah posisi dan kembali melakukan serangan balasan. Usahanya ternyata membuahkan hasil karena rekan Brandon yang berada tepat di sampingnya sempat terkena serempetan peluru. Brandon sendiri tidak bergeming ketika mendengar temannya meminta pertolongan karena sekarang merupakan satu-satunya kesempatan baginya untuk melakukan balas dendam. Dengan tewasnya Gazakov, serangan brutal dari para teroris pun akhirnya berakhir. Teman Brandon yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Kapten Miller secara langsung memuji kecerdasan Brandon yang berhasil membunuh Gazakov. Karena misi mereka berhasil, Brandon dan rekan-rekannya melakukan perayaan dengan makan bersama di sebuah restoran. Tak lama kemudian, Kolonel Dennis tiba-tiba muncul dan meminta Brandon untuk keluar. Rupanya, di depan sudah ada Robin yang datang jauh-jauh ke sana untuk menyampaikan permintaan maaf. Film pun akhirnya selesai.